melawan ego untuk menemukan jati diri. Ego, dalam konteks psikologi dan spiritualitas, seringkali menjadi penghalang utama bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Ego adalah bagian dari diri kita yang berhubungan dengan identitas dan citra diri. Seringkali mendorong kita untuk membangun kekuatan, status, atau pengakuan dari orang lain. Namun, apa yang sebenarnya kita cari di luar ego? Apa yang terjadi ketika kita mengarahkan pandangan kita lebih dalam dan melawan ego kita sendiri? Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan berikan like untuk video ini. Manusia inspirasi, kau memberi arti, tidak kenal lelah mengejar mimpi. Ketika kita merenungkan ego, kita dapat mulai memahami bahwa ego seringkali muncul dalam bentuk pertahanan diri, kebanggaan, dan keinginan untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. Ego sering membuat kita merasa bahwa kita harus membuktikan sesuatu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Di dalam proses ini, kita cenderung mengabaikan suara hati yang lebih dalam, yang mungkin mengatakan bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak berasal dari luar, tetapi dari pemahaman dan penerimaan diri yang mendalam. Mengapa melawan ego itu penting? Melawan ego bukanlah tentang menyingkirkan atau meniadakan ego sepenuhnya. Ego adalah bagian dari diri kita yang memiliki peran penting dalam perlindungan dan navigasi dunia. Namun, melawan ego berarti kita mulai menyadari kapan ego kita mulai mengendalikan tindakan kita dan mengarahkan kita pada perilaku yang tidak autentik atau tidak sehat. Melawan ego adalah tentang menemukan keseimbangan yang sehat, di mana kita dapat memanfaatkan ego untuk tujuan yang konstruktif tanpa membiarkannya menguasai diri kita. Langkah pertama yaitu kesadaran. Langkah pertama dalam melawan ego adalah kesadaran diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap pola pikir dan perilaku yang didorong oleh ego. Ketika kita sadar bahwa kita termotivasi oleh keinginan untuk diakui atau diperhatikan, kita mulai menilai apakah tindakan kita benar-benar mencerminkan nilai-nilai dan tujuan hidup kita yang lebih dalam. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih sadar dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Mengembangkan kualitas diri. Setelah kita mulai menyadari keberadaan ego dalam diri kita, langkah berikutnya adalah mengembangkan kualitas diri yang mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Ini termasuk kualitas seperti kerendahan hati, empati, dan keberanian. Ketika kita melatih kerendahan hati, kita belajar untuk merangkul kekuatan dan kelemahan kita dengan jujur, tanpa merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain. Empati memungkinkan kita untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain, mengurangi kebutuhan untuk bersaing atau membandingkan diri kita dengan mereka. Menghadapi tantangan dengan ketulusan. Ketika ego menghadapi tantangan atau ancaman, seringkali muncul reaksi defensif. Namun, melawan ego berarti menghadapi tantangan ini dengan ketulusan dan keterbukaan. Alih-alih mempertahankan posisi kita untuk melawan kritik, kita dapat menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini bukan hanya tentang mengatasi ego dalam diri sendiri, tetapi juga mendekati situasi dengan sikap yang lebih terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Membangun hubungan sehat. Ego seringkali menciptakan jarak antara kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama jika kita berfokus pada pembenaran diri atau pengakuan diri. Melawan ego memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan otentik. Ketika kita mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa membawa beban ego, kita membuka ruang untuk komunikasi yang lebih jujur dan lebih mendalam. Ini menciptakan dasar untuk hubungan yang lebih kuat, saling mendukung, dan penuh makna. Memilih aksi yang berdasarkan nilai. Saat kita berusaha melawan ego, penting untuk memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip kita. Ini berarti membuat keputusan berdasarkan apa yang benar-benar baik, dan bukan hanya apa yang menguntungkan atau memuaskan ego kita. Ketika kita berfokus pada nilai-nilai yang lebih tinggi, kita mengarahkan hidup kita menuju tujuan yang lebih berarti dan memuaskan. Mengatasi ketidaknyamanan. Melawan ego seringkali menghadapi ketidaknyamanan. Ini bisa berarti melepaskan kontrol,
menghadapi kegagalan, atau mengakui kekurangan kita. Ketidaknyamanan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan transformasi. Dengan berani menghadapi ketidaknyamanan ini, kita membangun ketahanan dan memperluas kapasitas kita untuk mengalami kehidupan dengan cara yang lebih kaya dan lebih bermakna. Merayakan proses. Penting untuk merayakan proses dan pencapaian kita dalam melawan ego. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan perjalanan ini seringkali penuh dengan tantangan dan kemajuan bertahap. Merayakan kemajuan kecil dan menghargai usaha kita adalah cara untuk tetap termotivasi dan terus berfokus pada tujuan kita. Ini juga memberi dorongan untuk melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Melawan ego adalah perjalanan yang menantang, namun sangatlah berharga. Dengan kesadaran, keberanian, dan ketulusan, kita dapat mengatasi pengaruh ego dan menemukan kebenaran diri yang lebih dalam. Melalui proses ini, kita tidak hanya berkembang sebagai individu, tetapi juga membangun hubungan lebih otentik dan bermakna dengan orang lain. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk terus berjuang melawan ego dan menemukan kesejatian dalam diri kita. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan motivasi serta panduan dalam melawan ego diri sendiri. Terima kasih.